الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال ربنا جل في علا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya sebagai seorang muslim, menjalankan salat Jumat secara berjamaah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita. Semoga kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita kekal sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau, jerih payah beliau di dalam menyempurnakan syariat Islam adalah pengorbanan yang sangat berat. Butuh kepada kita umatnya untuk menunjukkan terima kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita menjaga peninggalannya, dengan kita mempelajari syariatnya, dan dengan kita mempertahankan sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemarin negeri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tindakan haram, sebuah tindakan yang sangat bertolak belakang dengan syariat Islam, sebuah tindakan yang justru akan menjadikan umat Islam dikerdilkan. Perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk menghilangkan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan umat Islam. Tindakan terorisme, tindakan kriminal, tindakan anarkis yang ini sangat bertolak belakang dengan syariat Islam. Oleh karena itu, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini khatib ingin menjelaskan kepada para jamaah semuanya tinjauan perbuatan tersebut sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ajaran yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Namun jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutus oleh Allah di Makkah kurang lebih 13 tahun, kemudian beliau disuruh hijrah oleh Allah menuju Madinah.
kemudian tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan dan yang beliau emban kepada umatnya adalah bagaimana menumbuhkan kasih sayang, persaudaraan, kecintaan sesama kaum muslimin. Bagaimana menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Sangat banyak momen-momen yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kasih beliau kepada umatnya, agar mereka itu semuanya menjadi ukhwatan mutahabbin, sebagai orang-orang yang mereka bersaudara. Islam dibawa oleh Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada sejarahnya di dalam Islam pembenaran, tidak ada sejarahnya di dalam syariat Islam pelegalan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyebutkan sekian banyak perkara-perkara yang bertolak belakang di dalam syariat Islam terhadap perbuatan-perbuatan terorisme, terhadap tindakan-tindakan anarkisme, di dalam perbuatan-perbuatan kriminal yang itu adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam. Maka di bawah ini akan khatib sebutkan poin-poin yang menjadi pembeda antara syariat Islam dengan perbuatan-perbuatan terorisme, anarkisme, kriminal dan yang semisalnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Islam selalu mengajak manusia untuk berbuat baik, bersifat rahmah kepada sesama, dan Islam telah melarang seseorang melakukan kemungkaran dan perbuatan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat adil dan berbuat baik, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada saudara kita, menyuruh berbuat baik kepada keluarga kita, dan melarang kita semua dari perbuatan kotor, perbuatan mungkar, dan perbuatan yang melampaui batas. Ini semuanya Allah ingatkan kalian semuanya agar kalian itu kembali kepada jalan yang benar. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak kita pungkiri dan kita semua sepakat bahwa tindakan terorisme, tindakan-tindakan anarkisme adalah tindakan yang bertolak belakang dengan sifat kebaikan. Itu tidak adil. Perbuatan terorisme adalah perbuatan yang melampaui batas, al-baghi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman, "Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang dia melampaui batas. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita melakukan perbuatan pengerusakan di atas permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad." Orang-orang yang mereka itu orang munafik, orang-orang yang mereka itu bodoh dalam ilmu agama, mereka kalau berpaling, mereka kalau meninggalkan saudaranya, mereka membuat pengerusakan di muka bumi, mereka membuat keonaran di muka bumi, dan mereka membunuh jiwa, dan mereka memberhentikan keturunan-keturunan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, adakah kerusakan yang lebih jahat? Adakah kerusakan ataukah perbuatan yang merusak di muka bumi ini yang lebih jahat
setelah perbuatan syirik dan kufur kepada Allah daripada menumpahkan darah saudaranya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Islam, tidak bolehnya seorang memberikan bahaya kepada orang lain atau dia membahayakan dirinya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dhirar. Tidak boleh Anda memberikan bahaya kepada saudara Anda ataukah Anda memberikan bahaya kepada diri Anda sendiri. Dan perbuatan terorisme, perbuatan anarkisme adalah perbuatan yang masuk 100% di dalam perbuatan bahaya, apakah kepada orang lain ataukah kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darra darrallahu alaihi." Siapa yang dia membuat bahaya kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan bahaya kepada orang tersebut. Oleh karena itu jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah kepada umatnya untuk selalu mengedepankan maslahat, untuk selalu menjaga maslahat kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk tidak terjatuh ke dalam madarat, untuk tidak membuat madarat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita di malam hari menutup jendela, menutup pintu. Kita disuruh menutup bejana-bejana yang terbuka di malam hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa demikian? Untuk menjaga kesehatan seorang muslim. Lalu bagaimana keadaannya dengan seorang yang kerjaannya setiap hari berusaha memikirkan bagaimana dia bisa membuat kaum muslimin ketakutan dan berada di dalam mara bahaya? Hadirin, tentunya itu adalah tindakan yang sangat haram dan bertolak belakang dengan kaidah tersebut. Di dalam syariat Islam yang setelahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Haram di dalam Islam seorang melakukan perbuatan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam." Seorang yang sengaja dia melompat dari tempat ketinggian kemudian jatuh dan mati, dia membunuh diri dengan meloncat dari tempat ketinggian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di dalam neraka jahanam. Dia disiksa karena dia bunuh diri. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man qatala nafsahu udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan sesuatu tersebut yang dia gunakan bunuh diri di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian kemarin sangat jelas bagaimana dia berusaha membunuh dirinya dan menganggap orang lain untuk terbunuh bersama dengan dirinya. Ini sangat bertolak belakang dengan syariat Islam. Tidak boleh para jamaah yang dimuliakan Allah membunuh dirinya sendiri, apalagi membunuh orang lain. Makanya di dalam poin setelahnya, Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan darah seorang muslim. Islam sangat menjaga kehormatan darah seorang muslim. Makanya di dalam sebuah ayat Allah melarang seseorang membunuh seorang muslim. Bahkan kalau dia membunuh seorang muslim tidak dengan hak, dia membunuh tidak dengan hak dan sengaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'alima." Barang siapa yang membunuh seorang muslim sengaja, maka balasannya adalah dia akan disiksa di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah akan murka kepada dia dan Allah akan laknat orang tersebut dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di yaumul qiyamah. Seorang yang membunuh saudaranya tidak dengan hak,
dia itu telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la yazalul muslimu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seorang muslim dia akan selalu berada di dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia belum pernah menyentuh darah seorang muslim. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza asaba daman haraman balagh." Kalau dia menyentuh darah seorang muslim dengan haram, tidak dengan hak, maka dia balagh, ai inqata, terputus dari keberkahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat semua perbuatan terorisme di muka bumi ini yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Ataukah ada di antara kaum muslimin yang menjadi korban? Apakah mereka tidak takut menamakan aksi tersebut di dalam syariat Islam, padahal Islam telah melarang pemeluknya untuk membunuh darah seorang muslim, membunuh dan mengucurkan darah seorang muslim tidak dengan hak. Di dalam riwayat yang sahih, pada suatu hari Abdullah ibnu Umar berdiri di atas Ka'bah, berdiri di hadapan Ka'bah. Ibnu Umar berdiri di hadapan Ka'bah kemudian mengatakan kepada Ka'bah, "Wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau adalah sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala hormati. Namun," kata Abdullah ibnu Umar, "nyawa seorang muslim itu jauh lebih dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kemuliaan dirimu." Coba bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana mahalnya harga diri atau harga nyawa seorang muslim. Tidak boleh seorang bermudah-mudah menumpahkannya. Maka di akhir haji Nabi SAW, Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan pesannya yang terakhir. Kata Nabi SAW, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha." Sesungguhnya harga-harga diri kalian, harta benda kalian dan darah-darah kalian semuanya haram untuk kalian tumpahkan sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan kepada para sahabat, "Ala hal ballaght?" Apakah aku sudah menyampaikan pesan yang mulia ini? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah." Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan penghalalan darah kaum muslimin adalah upaya pengkhianatan dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka menganggap itu adalah ajaran Islam. La haula wala quwata illa billah. Dari mana Islam meyakini seperti itu? Kapan Islam mengajarkan seperti itu? Kapan Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menumpahkan darah seorang muslim? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membenci orang kafir, memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan di dalam ajaran Islam. Tetapi membunuh seorang muslim tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Islam adalah agama yang membawa rahmah. Islam mengajarkan kasih sayang. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man la yarham la yurham." Seorang yang dia tidak memberikan kasih sayang kepada saudaranya, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah tersisa kasih sayang di dalam diri seseorang yang dia melakukan tindakan anarkisme, melakukan tindakan teror kepada kaum muslimin? Apakah tersisa kasih sayang di dalam hatinya? Tentu saja jawabannya tidak. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelahnya di dalam ajaran Islam, Islam melarang seseorang untuk memberikan rasa takut kepada saudaranya. Memberikan rasa takut kepada saudaranya dilarang di dalam Islam. Makanya di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Nabi SAW naha an yurawwi'a musliman. Larangan dari Nabi SAW untuk memberikan ketakutan kepada seorang muslim. Lantas, apakah tidak takut terjadi pembunuhan? Apakah tidak menyulutkan rasa takut kaum muslimin upaya-upaya terorisme? Jelas
jelas itu akan menimbulkan ketakutan kaum muslimin. Maka ini bertentangan di dalam syariat Islam. Setelahnya hadirin yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang pemeluknya, melarang kaum muslimin untuk mengarahkan senjata kepada saudaranya. Mengarahkan senjata kepada saudaranya, para jamaah, dilarang di dalam syariat Islam. Mengarahkan senjata kepada saudaranya, bukan hanya senjata, besi. Kata Nabi SAW, man asyara bihadidatin li akhi, barang siapa yang dia mengisyaratkan dengan besi kepada saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya akan melaknat orang tersebut. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya melaknat orang tersebut. Kenapa demikian? Bisa jadi syaitan akan memasukkan di dalam tangannya atau di dalam diri orang tersebut, sehingga dia melepaskan sesuatu yang dia pegang kepada saudaranya dan akan menimbulkan madarat. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, ini bukan diarahkan, ini sengaja diletakkan di tempat-tempat kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah masih kita berani mengatakan itu adalah syariat dan ajaran Islam? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam tidak boleh pemeluknya untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkhianat. Berkhianat kepada kaum muslimin, berkhianat kepada pemimpinnya, berkhianat kepada saudaranya kaum muslimin, untuk menjalin persaudaraan. Dan tentunya orang-orang yang mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah pengkhianatan kepada saudaranya, membunuh, menelantarkan, menjadikan wanita janda, menjadikan anak-anak mereka yatim piatu. Subhanallah, ini adalah bukan dari ajaran Islam. Dan sangat banyak para jamaah yang dimuliakan Allah, poin-poin yang ini semuanya menunjukkan Islam berlepas diri dari ajaran-ajaran yang seperti itu. Oleh karena itu, ini adalah bentuk keberlepasan diri syariat Islam dari perbuatan-perbuatan haram seperti itu. Jangan lagi kita menuduh itu adalah perbuatan Islam. Itu bukan dari ajaran Islam. Walaupun yang melakukan orang-orang yang mereka mengaku muslim, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan bukan dari syariat Islam. Dan kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus mengingatkan kaum muslimin bahaya pemahaman seperti itu. Pemahaman yang intinya adalah mengkafirkan saudaranya yang tidak berada di dalam kelompoknya. Dia menganggap yang bukan dari kelompoknya adalah kafir, sehingga dia mudah saja dan dengan ringannya membunuh saudaranya. Ini adalah pemahaman sesat. Ini adalah fikrah khawarij. Mereka adalah orang-orang yang pernah membunuh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an dalam keadaan umur beliau 70 sekian tahun. Beliau duduk di depannya mushafnya, seorang khalifah yang sudah lanjut usia, tetapi dibunuh tanpa mereka mengedipkan matanya. Dan mereka menganggap itu adalah amalan yang mulia, la ilaha illallah. Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan khalifah setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib, menghancurkan mereka, menghancurkan kelompok khawarij di zaman itu, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan. Namun pemikiran mereka masih ada, dan terus mereka wariskan turun-temurun kepada orang yang setelahnya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling penting adalah kita waspada dengan pemikiran tersebut. Mereka bisa saja membunuh dirinya, mereka bisa saja dimasukkan ke dalam penjara, mereka bisa saja disiksa dan lain-lain. Tetapi pikiran yang ada di kepalanya itu harus diberantas dan dicuci bersih otaknya, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan ini semuanya ilmu agama memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, mari kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita bekali diri kita dengan ilmu agama, sehingga kita bisa mewaspadai pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita bisa menjaga anak-anak kita dan istri-istri kita, generasi muda Islam, untuk tidak terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu. Sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, akan diberikannya bumi yang penuh keberkahan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, benar-benar terkabul dan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ilmu agama, pelajari Al-Quran dan Sunnah, kenali syariat Islam dengan jujur dan baik,
niscaya kita akan mendapatkan bahwa tidak ada syariat yang lebih indah daripada syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla wal musara'ah ila al khairat wat taubah wal inabah ilayhi وطلب العلم الشرعي فإنه قد فاز المتقون قد فاز المسارعون في الخيرات قد فاز من تاب إليه وأناب. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا جميع شرور الدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا جميع شرور الدنيا والآخرة. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.